Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Berpegang Teguh pada Sunnah Rasulullah. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Naila Hilma Zulfiani, yang kedua ada Nuzul Najma Laili, yang ketiga ada Isnaini Umi Hasanah, yang ketiga Lulukatul Khairiyah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Nuzul. Hadis Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Nasiha Ngirba Dibani Sariyatarin Liyaulahu ta'ala anhu qawla Ba'adona Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa salama mau'idatan wa silat minha qulubu wa darafat minha uyunu fakulna Ya Rasulullah kanaha mau'idatan mudawwa fa'ausina qala ausikum bitaqullahi azza wa jalla was sam'a wa ta'ati wan tammara alaikum abdu fa innahu man ya'issa minkum fasayara ya ahadilafan kasiron fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasidina mahtibna dua alaiha bin nawasiti wa yakum wa muhdasati al-muri fa inna kul bid'atin dolalat Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan shahih. Artinya dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian dipimpin seorang budak. Sungguh orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu wajib atas kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin yang mendapatkan petunjuk dalam ilmu dan amal. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. HR Abu Daud dan Tirmizi. Saya Isnaini Umi Hasanah akan menjelaskan sedikit mengenai kandungan hadis tentang berpegang teguh pada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, keharusan untuk berpegang teguh terhadap sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin, karena di dalamnya terdapat kemenangan dan kesuksesan, khususnya tatkala banyak terjadi perbedaan dan perpecahan. 2. Hadis ini menunjukkan tentang sunnahnya memberikan wasiat saat berpisah, karena di dalamnya terdapat kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. 3. Takwa kepada Allah, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, ausikum bitaqwallah, yang artinya, aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah. Takwa merupakan yang paling penting untuk disampaikan seseorang muslim kepada muslim lainnya. Kemudian mendengar dan taat kepada pemerintah selama tidak terdapat di dalamnya maksiat. 4. Taat kepada pemimpin muslim dalam hal-hal yang ma'ruf, hukumnya wajib. 5.
Jalan selamat dari perselisihan dalam agama adalah melazimi sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para khulafaur rasyidin. 6. Larangan untuk melakukan hal yang diada-adakan dalam agama atau bid'ah yang tidak memiliki landasan atau dalil yang mendukung. Selanjutnya adalah nilai-nilai pendidikan dalam hadis. Yang pertama adalah perintah untuk berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah khulafaur rasyidin. Yang kedua adalah umat Islam senantiasa tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Rasulullah berwasiat agar kita meniru dan meneladani ajaran Rasulullah dan khulafaur rasyidin. Yang keempat adalah meneladani akhlak Rasulullah dalam setiap hal. Dan yang kelima adalah larangan untuk melakukan hal yang baru dalam agama atau disebut juga dengan bid'ah yang tidak memiliki landasan dalam agama. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang hubungan hadis dengan konteks saat ini. Perkembangan pengajian hadis di Indonesia telah berlangsung secara bertahap, meskipun banyak kalangan yang mengatakan bahwa pengkajian hadis terlambat perkembangannya dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain seperti tasawuf, tafsir, fikih, dan lain-lain sebagainya. Keterlambatan kajian hadis di Indonesia telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, dimulai dari pertama kali Islam masuk di Indonesia sampai berakhirnya abad ke-20. Kasus yang menjadi perdebatan saat ini, yaitu tentang bid'ah atau tidak, adalah tradisi tahlil yang ada di Indonesia, di mana tahlil merupakan istilah bagi perkumpulan orang untuk melakukan doa bersama yang diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal, di mana bacaan tahlil menjadi inti dan puncak dari bacaan tersebut. Berkumpul untuk melakukan tahlilan sudah menjadi tradisi yang tumbuh secara turun-temurun oleh masyarakat Islam di Indonesia.